Polda Kalimantan Selatan menangkap 4 pengedar obat berbahaya yang dioplos dengan kecubung yang sedang marak di wilayah Banjarmasin. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menangkap dan menetapkan 4 tersangka pengedar obat berbahaya terkait kasus mabuk kecubung oplosan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Polisi juga menyita 609 butir obat berbahaya yang digunakan untuk mengoplos. Keempat tersangka dikenai pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Atas dasar itu, tersangka M yang ditangani oleh Direktorat Narkoba dan 3 tersangka yang ditangani Polresta Banjarmasin, awalnya kita tangani dengan pasal sementara pakai Undang-Undang Kesehatan, yaitu pasal 435 Junto 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5M. Mereka sekarang dalam penanganan. Barang bukti itu lagi dikirim ke laboratorium forensik juga di Surabaya untuk mengecek kandungan apa yang ada di dalamnya. Pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin Kalimantan Selatan mengungkap penyebab 47 warga dirawat di RSC akibat mabuk kecubung. Psikiater konsultan adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar meminta keterangan dari sejumlah pasien rawat jalan. Pasien mengaku mengkonsumsi 2 hingga 5 butir obat jenis tertentu yang dibeli secara bebas dengan penjual yang sama dan dicampur dengan kecubung. Bagaimana kondisi terkini terkait kasus mabuk kecubung yang dioplos dengan obat-obatan? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Salsa Imani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salsa, selamat pagi. Sampai saat ini berapa yang masih dirawat? Apakah masih tetap 44 atau ada yang sudah dipulangkan? Baik, selamat pagi Astrid dan saudara. Secara keseluruhan total pasien yang telah ditangani Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sendiri ini totalnya ada 49 pasien. 2 diantaranya meninggal dunia. Kemudian dari data yang kami himpun pun sudah terdapat 4 korban atau 4 pasien yang sudah sadarkan diri hingga dapat dipulangkan ke rumah masing-masing. Kemudian terdapat 34 korban atau pasien rawat inap karena masih mengalami halusinasi baik itu ringan ataupun berat, dan 9 pasien lainnya menjalani perawatan rawat jalan. Kondisi mereka ini masih bervariatif. Ada yang berhalusinasi ringan hingga berat dan merasa tidak jelas, dan juga ada yang sudah sadarkan diri. Begitu, Astrid. Lalu saat ini apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak terkait agar peredaran obat-obatan yang dioplos dengan kecubung ini tidak terulang lagi? Baik, memang benar ya, pihak Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan ini sudah menindaklanjuti ataupun menangkap keempat tersangka pengedar obat-obatan yang diduga dikonsumsi oleh para korban ini. Dari keempat tersangka ini mereka berinisial M, MS, IS, dan SY. Dari mereka ditemukan total obatnya itu sebanyak 20.609 butir. Mereka juga mengaku menjual obat tersebut seharga 25.000 per butirnya. Kemudian penangkapan keempat tersangka ini berhasil dilakukan karena berdasarkan kesaksian dari 2 korban di Rumah Sakit Sambang Lihum yang sudah sadarkan diri. 2 korban ini merupakan korban pertama ya yang viral di media sosial. Sementara keempat pelaku dikenakan pasal 435 Junto 138 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Kemudian BNNP Kalsel masih menunggu hasil dari uji lab terkait obat putih tanpa merek dan logo ini. Kombes Pol Adam Erwindi telah mengatakan dalam pernyataannya telah meningkatkan patrolinya ke beberapa titik-titik rawan di mana terduga menjadi tempat para remaja ataupun orang-orang mengonsumsi obat-obatan terlarang ini. Begitu, Astrid. Baik, sejumlah patroli dilakukan di titik-titik rawan dilakukannya praktik atau jual beli obat terlarang yang memang dicampur atau dioplos dengan kecubung. Terima kasih laporan lengkap Anda, Salsa Imani, jurnalis Kompas TV dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.